Assalamualaikum. Halo teman-teman. Buat sahabat-sahabat gue juga ya kan. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman kita itu yang turun di jalan, ada juga sebagian di penyampaiannya itu lewat musik, dan ada juga di para komika gitu kan. Jadi di negara kita di Indonesia ini kan sedang apa sih, sedang ramai hashtag Indonesia gelap gitu ya. Jadi tadinya gue pengen menyampaikannya itu lewat rap gitu, lewat musik yang biasa gue pakai gitu ya kan. Di video yang sekarang ini gue tuh kayak tadinya gue nggak mau buat gitu, cuma karena gue scroll short terus reel itu yang muncul tuh tentang darurat Indonesia ini gitu. Gue Randy, gue biasa dipanggil Ren Xiaokong gitu. Nama hip hop gue tuh Ren Xiaokong gitu. Jadi kayak sebelum gue mengkritik kebijakan pemerintah, yang gue kritik tentang kebijakan ya, bukan personal gitu. Dan sebelumnya waktu itu di Pilpres gue pernah bikin waktu Pak Prabowo Subianto itu menang gitu, dan itu gue mengkritik. Dan attention sih ketika gue bikin video itu jadi kalian bisa cek di reels gue ya, gue tentang gue mengkritik acara waktu itu Pak Prabowo Subianto menang gitu. Gue mengkritik dan gue lihat nih lumayan banyak yang ngejudge gue, banyak yang mengkritik gue kembali gitu, karena ya ini tuh bentuknya tuh debatable gitu. Jadi ketika gue mengkritik, gue dikritik balik, ya gue harus open, gue harus terbuka gitu. Jadi sekali lagi gue tekankan di sini bahwa ini tuh kayak debatable gitu. Jadi ya monggo kalau mau mengkritik gue gitu, ya monggo gitu. Tapi sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, jadi gua harus mengkritik sih, menurut gua gitu sih. Oke, kita mulai dari Indonesia gelap ini gitu. Nah, di hashtag ini tuh gua gua sangat peduli sama bangsa ini. Gua sangat peduli gitu. Jadi kayak pemerintah saat ini tuh kayak ngajak bercanda terus anjir. Nanti giliran kita masyarakat bercandain balik, yang datang langsung parcok yang datang langsung seragam coklat, yang datang giliran kita bercanda balik nih gitu. Udahlah Pak, maksud gue tuh janganlah kita baper-baper gitu, karena kan yang mulai duluan kan dari atas, dari pusat, dari pemerintahnya gitu, maka kita bersuara gitu. Oke, jadi di poin pertama tuh gue mau bilang satu negara itu akan rusak jika hukumnya itu berantakan. Itu sih menurut gue sih, satu negara itu hukumnya nggak boleh rusak kalau nggak mau hancur gitu. Nah, jadi kayak gue lihat tuh yang rapat siapa, kementerian mana yang rapat gitu, tapi nanti penyampaian ke publiknya berbeda, orang yang berbeda, penyampaiannya beda gitu. Jadi yang rapat ya siapa, yang nyampein ke publiknya siapa, nggak nyambung gitu. Menurut gua itu dasarnya itu nggak nyambung gitu. Lalu menurut gua tuh mahasiswa itu penjaga kesehatan suatu negara sih. Mau lu cek di mana aja, di Amerika, di Inggris, di Norwegia, di Swedia, lu
Lu boleh cek mahasiswa itu dari dulu itu penjaga kesehatan suatu negara gitu. Jadi kalau mahasiswa bergerak gitu, itu berarti ada sesuatu. Jangan malah dibilang ya itu mahasewa gitu. Itu kan menurut gue itu hal yang berlebihan gitu. Karena ini kan anak-anak muda ini kan beraspirasi gitu, bukannya mahasiswa mereka itu demo lalu mau ngambil kekuasaan. Nggak gitu konsepnya, nggak seperti itu konsepnya. Mereka tuh demo itu karena peduli dengan negaranya gitu, maksudnya tuh perbaiki menterinya, perbaiki pemerintahannya gitu, bukan mau ngerebut kekuasaan, bukan gitu. Jadi kadang bapak-bapak di atasnya ini salah tanggap gitu. Ada seseorang bapak yang bilang waktu kemarin selesai demo gitu Indonesia Gelap, dia bikin statement, dia bilang yang gelap itu bukan Indonesia, tapi yang para yang mengkritik yang demo itu gelap. Shut the fuck up, motherfucker. Fuck. Maksud gue tuh jangan kayak gitu, jangan kayak gitu pak penyampaiannya gitu. Maksud gue kan aspirasi itu harusnya kan ditampung, didengar gitu kan, bukan malah di counter. Ini tuh di counter gitu. Itu yang salah sih menurut gue gitu. Lalu maksud gue tuh tolong susun kementerian ulang seperti itu. Nah, ketika Pak Prabowo waktu itu menang, gue mengkritik dan gue dikritik juga, gue di-judge juga di kolom komentar tuh banyak lah yang bahkan nyerang gue secara personality, tapi gue no baper. Gue no baper karena ini debatable. Sekali lagi gue bilang ini debatable. Ketika gue menyampaikan sesuatu lalu gue dikritik, ya gue harus open gitu. Nah, kemarin tumbuhnya sebuah bambu dari dasar laut itu gue nggak ngerti konsepnya gimana gitu. Mungkin sekarang udah selesai, tapi gue yakin gak bakal ada tersangka dari para pengusaha, nggak ada. Seharusnya kan orang yang 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 bercocok bambu di laut itu ada yang membiayai, ya nggak sih? Logiknya gitu, ada supplier gitu, ada yang ngebiayain gitu. Seharusnya orang-orang itu yang jadi tersangka tuh dicari gitu. Kalau ini kan ya nggak tahu lah nanti hasilnya gitu kan. Setahu gua tidak gitu. Oke, lalu belum lama lagi, mungkin sekarang udah steril ya, soal gas LPG itu. Soal gas LPG itu makan korban, Pak. Itu makan korban. Ada orang meninggal, mati orang cuma gara-gara gas. Kebijakannya siapa yang buat? Pemerintah kan, orang-orang pemerintah kan, pejabat. Kita bersuara itu ketika suatu pemerintahan, suatu kebijakan itu yang nggak pro rakyat. Jangan seolah-olah Bapak buat statement itu satu kebijakan yang pro rakyat, tapi realitanya itu 90% derajat itu 90 derajat itu anjlok, Pak. Nggak sesuai sama apa yang diucapin, nggak sesuai sama kenyataan di lapangan gitu. Itu kacau sih menurut gua. Dan di Indonesia Gelap kita lihat tuh ada, mungkin gue sebut itu ada mahasiswa kampus ITB. Ketika ITB sudah turun ke jalan, itu harus hati-hati. Ini bukan yang mengancam nih, nanti gue kena delik. Ini bukan mengancam, hanya menakut-nakuti. No. Jadi menurut gue udah saatnya lah Pak, dengerin anak-anak muda ini, didengerin gitu. Jangan malah dikanter gitu. Ya kalau mengkanternya juga
jalannya senada seirama ya no problem. Ini mengkanternya tuh kayak blunder gitu, jatuhnya tuh kayak pendapatan yang blunder gitu. Nah, lalu di pengangguran, daripada oke, gue nggak gini, gue nggak nyalahin makan makan gratis bergizi itu ya, gue nggak nyalahin itu. Mungkin sebagian orang ada yang membutuhkan gitu, tapi kan sebagian orang juga lebih butuh tuh kayak sekolah gratis, pendidikan gratis gitu, bukan makan gratis gitu. Bahkan gue riset itu di Papua itu kayak ada seseorang anak murid itu ketika dia dapat makan gratis itu, sama dia nggak dimakan di sekolah, dibawa pulang agar orang tuanya, saudaranya ikut makan. Itu kan kayak gimana ya, dia lebih baik pendidikannya yang gratis gitu, pendidikannya yang diperbaiki gitu. Polisi dikritik baper sama band yang namanya Sukatani Band. Itu lagi rame ya kan. Itu mereka kan dengan gayanya, dengan fashionnya dia tuh di musik, dia mengkritik gitu. Polisinya baper. Dia sekarang udah minta maaf, Sukatani Band itu udah minta maaf. Maksud gua tuh ketika ada kritik-kritik seperti itu, panggil orangnya, duduk bareng, diskusi. Jadi bentuknya itu diskusi dulu gitu, bukan malah ini pelanggaran, ini kena delik, ini hantam, itu hantam, ini singkirkan, itu singkirkan. Masa kita mau balik ke orde baru sih Pak? Ke orba sih? Kita kan, aduh, bingung saya bener deh. Last gue tekankan di sini, kalau ingin mengkritik gue, mau ngejudge gue ya silakan di kolom komentar. Tapi gue sih berharapnya tuh kritikannya itu tentang topik yang gue kritikan, yang gue jabarkan di sini gitu. Kayak gue terakhir baca tuh angka pengangguran di Agustus 2024 itu sekitar 7,47 juta manusia. Itu angka terakhir yang gue baca, yang gue lihat gitu, di Agustus 2024 itu sekitar 7,47 juta orang pengangguran gitu. Ini cukup banyak sih menurut gue gitu. Tolonglah Pak, dengerin lah masyarakat gitu. Buat Bapak Prabowo Subianto tuh menurut gue, kalau Bapak memang senada gitu sama masyarakat, sejalan dengan masyarakat, tolonglah Pak, orang-orang yang mengkritik itu diajak duduk bareng lah, diajak diskusi. Mahasiswa itu yang demo, panggil, ajak diskusi gitu. Jangan malah diserang, ditameng, dipager, dikanter dengan kekuatan negara gitu. Jadi kalau dibilang Indonesia gelap, kalau kata Bang Deddy Sitorus tuh auah gelap. Pokoknya kalau ditanya nih, lu udah makan, auah gelap. Udah pokoknya auah gelap. Jadinya kan kacau negara ini kalau konsepnya kayak gitu ya kan. Mungkin gue nyampein ini tuh dengan keadaan yang menurut gue tuh ini udah genting gitu. Mungkin menurut pemerintah enggak, ini B aja, pasti ini B aja gitu. Tapi menurut gue ini udah genting, udah mahasiswa turun di jalan, banyak musisi yang mengkritik, komika yang mengkritik, para guru-guru besar juga banyak yang respect sama para mahasiswa gitu. Sekali lagi gue tekankan, mahasiswa itu adalah penjaga kesehatan suatu negara. Sekali lagi itu gue tekankan gitu. Jadi udah, marilah kita saling gotong royong buat negara ini, kukuruyuk gitu. Maksudnya itu kayak kukuruyuk itu kayak
senada. Ayam itu kan, ayam nih kalau berkokok nih, si tetangga satu lagi punya pelihara ayam itu disautin gitu, kukuruyuk kukuruyuk kukuruyuk. Nah itu pasti saut-sautan mereka tuh, kayak saling saling apa sih namanya, saling saling sambung menyambung gitu. Masa kita manusia nggak saling nyambung menyambung sih, kan aneh juga kan. Jadi tolong buat pemerintah, kebijakannya diperbaiki lagi, orang-orangnya diperbaiki lagi. Jadi pengennya masyarakat itu seperti apa gitu, yang kira-kiranya penting, yang kira-kiranya bermanfaat gitu. Tolong ya, aspirasi itu kan bukan suatu kejahatan, bukan korupsi, bukan pembunuhan, bukannya gangster, tapi kan karena peduli dengan bangsa ini, Pak. Mahasiswa itu peduli dengan bangsa ini. Jadi buat teman-teman mahasiswa, musisi, teman-teman komika yang mengkritik tentang kebijakan-kebijakan 100 harinya Pak Prabowo ini yang ngaco ya, yang kacau lah menurut pandangan gua dan orang-orang yang mengkritik itu gitu. Jadi gue respect sama semua yang mau buka suara gitu ya kan. Dan buat pemerintahan, semoga didengarkan semua aspirasi masyarakat, anak-anak muda di tanah air ini untuk kesehatan satu negara. Itu sih menurut gue, jangan sampai terjadi 98 gitu. 98, waktu 98 tuh gue masih umur 2 tahun lah, 2 tahun, gue umur 2 tahun. Jadi gue nggak terlalu tahu, nggak terlalu ikut gitu. Tapi gue udah baca sejarah sih gitu. Nah kalau sekarang kan gue mengalami, jadi ya gue harus apa sih namanya, gue harus kayak bersuara gitu, karena ini kepentingan negara gitu, kepentingan bangsa gitu. Karena rasa sayang gue pribadi terhadap bangsa ini, terhadap negara ini gitu. Jangan sampai ada gara-gara kebijakan yang dibuat pemerintah nyawa hilang kayak gitu aja. Stop lah yang kayak gitu, maksud gue gitu. Jadi sekian video kongres dari gue, kongko nggak beres-beres. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya, bye.